Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danur Duta Damara dengan NPM 2410301033. Dunia pada era sekarang ini sedang menghadapi situasi yang cukup serius. Hal itu dibuktikan dengan berbagai macam munculnya hal yang sangat kompleks yang mungkin dapat mengganggu tatanan dunia. Tapi alih-alih membicarakan mengenai hal tersebut, hal-hal yang mungkin sudah sering dibahas oleh berbagai macam media massa ataupun hal-hal yang sering diulik oleh berbagai macam halayak ramai, saya lebih tertarik untuk membahas atau menyikapi mengenai masalah yang berada di dalam desa atau tempat tinggal saya sendiri. Tempat tinggal yang saya maksud adalah di Dusun Meranwetan, Desa Meran, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo. Desa Meran ini merupakan desa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai seorang petani. Karena memang daerah Meran ini dikenal dengan tanahnya yang cukup subur dan juga tempatnya yang cukup strategis untuk dilakukan kegiatan bercocok tanam atau kegiatan pertanian. Untuk itu banyak sekali masyarakat yang memilih untuk menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian ini. Ditambah juga untuk pendistribusian barangnya dan juga alat-alat atau sarana prasarana dapat diperoleh dengan cukup mudah di Desa Meran ini. Sehingga dari itulah banyak warga yang memilih untuk menjadi petani. Banyak sekali tanaman yang dapat ditanam di daerah ini karena tanahnya cukup subur seperti yang saya katakan tadi, mulai dari palawija, umbi-umbian, dan juga terkhusus untuk tanaman padi ini. Ya, banyak sekali masyarakat di Desa Meran yang menanam tanaman padi, atau dapat dikatakan bahwa tanaman padilah yang menjadi komoditas utama di Desa Meran ini. Karena memang seperti yang kita ketahui bersama bahwa tanaman padi ini memiliki jangka panen yang cukup singkat dibanding dengan tanaman-tanaman lain. Untuk itulah banyak petani yang memilih untuk menanam tanaman padi ini. Dan juga ada alasan lain seperti melimpahnya air di Desa Meran yang membuat petani yakin untuk menanam tanaman padi ini sebagai kelangsungan hidupnya. Tapi dewasa ini petani sedang menghadapi masalah yang cukup serius. Mereka seringkali mengalami gagal panen, terutama bagi mereka yang menanam tanaman padi. Sudah hampir 2 kali musim tanam padi ini mereka mengalami gagal panen. Hampir 60 sampai 70% warga atau petani yang menanam tanaman padi ini mengalami gagal panen, terutama di daerah selatan atau dekat dengan Bumdes Silatri Indah. Hal tersebut disebabkan karena adanya ledakan hama padi atau ledakan populasi tikus yang kerap kali meresahkan para petani. Karena memang jumlahnya sangat banyak dan tidak dapat dikendalikan oleh para petani. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama seperti depopulasi predator alami dari tikus ini, seperti ular yang mungkin mengalami penurunan jumlah populasi, sehingga tikus tidak mempunyai pemangsa alami dan tikus dapat berkembang biak dengan leluasa dan tanpa gangguan dari kebun seperti itu. Ditambah juga dengan adanya berbagai macam lumbung yang mungkin menjadi tempat tinggal tikus ini, dan tentunya hal tersebut sangat meresahkan bagi para petani seperti itu. Tapi sebenarnya petani tidak tinggal diam saja, karena mereka juga melakukan banyak sekali upaya, mulai dari upaya preventif hingga represif untuk menangani masalah tikus ini. Tapi ya memang pada akhirnya mereka mengalami kebuntuan, karena memang ledakan populasi ini sangat-sangat tidak dapat dikendalikan. Untuk itulah para petani sedang memikirkan cara-cara lain untuk dapat menanggulangi masalah tikus ini. Mulai dari yang pertama yang telah mereka lakukan adalah dengan memasang jebakan racun bagi para tikus. Memang pada awalnya jebakan ini dinilai cukup efektif
karena banyak sekali tikus yang mati karena makan umpan tersebut. Tapi lambat laun, hari ke hari, jebakan racun tersebut sudah tidak efektif lagi karena yang pertama, tikusnya mungkin sudah cukup pintar ya untuk tidak memakan jebakan tersebut, sehingga mereka acuh tak acuh akan jebakan tersebut dan memilih untuk makan hal yang lain seperti itu. Yang kedua mungkin sistem imun tikus yang kebal akan racun yang diberikan oleh petani, sehingga mereka dapat adaptasi dengan racun tersebut agar tidak mati seperti itu. Nah, jadi pemberian racun masih diberikan sampai sekarang untuk mengatasi hal tersebut, tapi ya lagi-lagi mengalami kebuntuan karena tidak memberikan dampak yang signifikan untuk penurunan jumlah populasi tikus yang ada di Desa Meran, khususnya di daerah selatan seperti itu. Jika teman-teman bertanya apakah pihak pemerintah desa terkait atau dari dinas pertanian terkait melakukan upaya atau tindakan terhadap hal tersebut, jawabannya iya ya teman-teman. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait atau pihak-pihak terkait untuk mengatasi atau mengantisipasi hal tersebut, tapi memang akhirnya mengalami kebentuan juga karena memang seperti yang saya katakan tadi bahwa jumlah populasi tikus ini sangat tidak dapat dikendalikan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa setempat atau dari pihak-pihak terkait seperti yang pertama adanya penyuluhan terhadap cara mengantisipasi, dan juga kedua adanya pemberian metode baru atau cara baru untuk menanggulangi hama tikus ini. Yang tadinya memang kadang-kadang dapat membantu petani, tapi ya akhirnya sama saja, malah metode yang diberikan dari pihak terkait dinilai sangat tidak efektif. Saat mereka melakukan demonstrasi saja untuk melihat seberapa efektif metode ini, justru mereka sangat-sangat mengalami kebuntuan, di mana tidak ada satupun tikus yang tertangkap ataupun mati karena metode yang mereka berikan ini. Metode yang mereka berikan ini adalah dengan memberikan asap atau semacam karbon dioksida di dalam tempat atau sarang tikus tersebut, kemudian ditutup, dan akhirnya mereka berharap bahwa tikus akan mati di dalam atau akan keluar seperti itu. Tapi ya memang tikusnya lebih cerdik, mereka membuat berbagai macam lubang sehingga hal tersebut tidak membuat mereka mati seperti itu. Jadi ya memang jebakan ini dinilai sangat tidak efektif, bahkan lebih efektif jebakan yang menggunakan racun tersebut. Nah, dari situlah memang upaya yang dilakukan dari berbagai macam pihak masih mengalami kebuntuan, sehingga sampai detik ini petani masih sangat resah terhadap hama tikus yang ada. Tapi pada sekarang ini yang tadinya hama tikus ada di daerah selatan yang mungkin cukup masif, sekarang berpindah ke utara, di mana di daerah selatan sudah mulai mengalami penurunan dari angka kerusakan yang ditimbulkan oleh tikus. Sekarang sudah berpindah ke daerah selatan, yang mungkin semacam berpindah tempat untuk mencari stok makanan baru. Mereka bermigrasi mencari tempat untuk beranak pinak, berkembang biak, sehingga mereka meninggalkan tempat yang lama. Tapi ya memang dapat dikatakan hal tersebut tidak seluruhnya dapat menjadi solusi atau menjadi jawaban bagi petani di daerah selatan yang telah mengalami kebuntuan itu. Mereka tetap sama saja masih mengalami adanya penyerangan atau adanya perusakan yang dilakukan oleh tikus. Bahkan malah padi-padi yang mereka tanam dalam usia seminggu sampai 2 mingguan menjadi korban dari penyerangan atau kerusakan oleh tikus ini. Jadi mereka tikus-tikus ini tidak hanya menyerang padi yang sudah tua, tapi menyerang padi-padi yang masih muda juga seperti itu. Tanaman lain juga tidak luput dari penyerangan tikus ini, mulai dari timun, kemudian umbian, singkong, ubi jalar. Mereka menjadi sasaran dari para tikus-tikus ini. Dan kemudian kita berbicara mengenai di daerah
utara yang menjadi target baru oleh para tikus. Sama halnya seperti 2 musim tanam padi di daerah selatan. Mereka yang para petani yang memiliki lahan di daerah utara juga mengalami hal yang serupa dengan yang dialami oleh para petani di daerah selatan 2 musim tanam belakangan ini. Mereka mengalami hal yang serupa, mulai dari padinya yang dirusak oleh tikus, gagal panen yang mungkin akan terjadi bagi mereka. Maka dari itulah kami sangat mengharapkan bantuan dari pihak-pihak terkait untuk lebih serius menangani hal ini. Karena ya memang kita lihat bersama bahwa hampir seluruh masyarakat di Desa Sambaran memiliki lahan, dan lahan tersebut tentunya mereka olah untuk kelangsungan hidup mereka. Apabila hal yang menjadi tumpuan untuk mereka hidup dirusak dan tidak ada hal lain yang dapat menggantungkan hidup mereka dapat mengalami kesusahan. Maka dari itulah perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak untuk mengatasi hal ini. Hal yang cukup sangat meresahkan ini. Ya mungkin dapat bilang sangat meresahkan lah, bukan cukup, karena ini sudah menjadi momok yang sangat menakutkan bagi para petani. Ya mungkin setelah di daerah selatan tikus akan berpindah-pindah ke tempat lagi yang tadinya belum dijamah oleh tikus, maka akan dijamah oleh mereka. Untuk itulah ya perlu adanya tindakan yang serius mengenai penanganan hal ini atau penanganan hama tikus, yang sangat kita harapkan untuk kedepannya dapat diatasi untuk lebih serius lagi bagi para pihak-pihak yang terkait. Seluruh lapisan masyarakat dapat membantu dalam upaya penurunan atau penanggulangan jumlah hama tikus ini. Seperti itu ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kedepannya dapat lebih baik lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.